Sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi ya sekarang sesuai vote yang kemarin kita bakal belajar tentang Django. Nah, jadi kan kemarin itu vote-nya kan ada beberapa ya, ada PyKitty, ada Django, terus ada bahasa asing juga kan. Nah, ini kayaknya gara-gara kemarin ada UTS Django ya. Jadi ada ya pada sukalah dengan ini topik yang ini. Oke. Nah, jadi intinya Django ini tuh salah satu web framework dari Python. Ya, jadi dibuatnya berdasarkan bahasa Python. Nah, terus ya ini perkenalannya lah anggap ya. Ini profil saya kayak biasa. Nah, terus ada quick disclaimer-nya nih. Jadi eh ini pertama kalinya saya pakai Django dan saya baru belajar dan pakai Django itu semenjak buat slide ini gitu. Jadi jangan berharap saya tahu semuanya dan selain itu eh saya emang sengaja buat kayak gini supaya saya pengen ngeliatin gitu loh betapa mudahnya sebenarnya belajar framework itu asalkan baca dokumentasinya dengan benar gitu ya. Oke, nah Dan sudah mengetahui bahasanya. ya itu bener itu bener banget. Oke, lanjut dulu. Itu ada juga sih di akhir tentang itu. Nah ini jadi Django itu kan tadi udah saya bilang bahwa Django itu merupakan salah satu web framework yang dibuat menggunakan bahasa Python dan istilahnya Django ini memang kayak Laravel-nya di Python gitu. Kalau Laravel kan pakai PHP itu ya. Kalau ini Django pakai Python. Tapi ya sebenarnya setelah saya coba-coba gitu komen-komennya segala macam sama-sama aja kayak Laravel sih jatuhnya. Oke. Terus kalau pertanyaannya kenapa Django gitu? Kenapa nggak Flask? Nah ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang sifatnya situasional gitu. Karena kalau Django itu dipakai kalau misalkan kita mau buat sebuah aplikasi web, sebuah project web yang besar sifatnya yang benar-benar apa ya banyak fiturnya segala macem. Nah makanya itu lebih enak kayak Django gitu karena maintain projectnya nanti kedepannya bakal lebih mudah. Nah ini kan yang mereka bilang aja di websitenya sendiri di sini dia bilang ridiculously fast, yang berarti cepet banget gitu kan. Terus keamanannya bisa dibilang terasuransikan. Nah terus nah ini yang terakhir nih exceedingly scalable nih dalam artian kita bakal gampang banget gitu maintain projectnya ini karena untuk nge-scaling dari project yang kecil ke project yang besar tuh mudah itu kayak Laravel ya jatuhnya. Nah terus selain itu yang saya rasakan juga semenjak saya belajar Django kemarin kan, nah itu sebenarnya fiturnya banyak banget sih itu. Eh, Bener-bener mirip Laravel lah istilahnya kayak Laravel kan ada controller ada segala macem ya. Nah itu bener-bener mirip lah ada template-nya juga kan. Kalau Laravel tuh ada .blade, kalau Django juga ada dia template-nya pakai backend-nya dia pakai Jinja salah satunya. Nah terus yang kedua itu ada built-in admin system. Jadi nggak perlu lagi capek-capek buat admin system sendiri, itu udah ada langsung dari sananya. Tuh enaknya gitu doang sih. Jadi maintain apa ya namanya kalau ya CRUD-nya admin lah. CRUD-nya buat admin tuh udah ada dari sananya. Nah, terus jadi sebenarnya udah ada seri yang sangat bagus di websitenya Django. Nah, ini saya juga kemarin lewat sini dan saya buat slide-nya memang berdasarkan tutorial ini. Jadi saya bakal lebih menekankan gimana caranya baca dokumentasi dengan baik dan benar. Dan ya insya Allah saya cobain jelasin dengan secara sederhananya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Um, Apa ya? Kalau misalnya kita udah ngerti bahasanya, udah megang Python, Heeh. terus mau coba Django ini, Mm-mm. which one do you prefer personally and technically? Uh, read Apanya? the documentary, read the documentation, Heeh. like search through like a book, or watch some YouTube. tutorial videos Oh, that directly links to your project. nah Kalau ini abang gimana? oke. Kalau buat saya sebenarnya ini
jawabannya personal sih ya, secara personal ya. Kalau saya lebih suka kalau misalkan di saat projectnya ini memang deadline atau ya kayak kemarin misalkannya ada disuruh tubes bikin pakai Django segala macam preparationnya cuman bentar doang, lebih baik langsung aja baca dari dokumentasinya, apalagi ini kan udah ada tutorialnya segala macam, ini udah bagus banget, udah terurut lah istilahnya. Dan kalau misalkan mau deep dive sekalipun ke dalam bahasa Python-nya dan Django itu seperti apa dalemannya, ya itu memang bagusnya baca dokumentasi gitu. Tapi kalau misalkan bagi orang-orang yang mempelajarinya lebih mudah melalui visualisasi, maka ya lebih gampang lihat YouTube sih. Saya juga kalau misalkan ada waktu renggang gitu, waktunya panjang banget buat belajar, kayak waktu pas dulu belajar Laravel ya saya belajarnya lewat YouTube. Karena lebih apa ya, enjoy lah, lebih lebih santai gitu belajarnya tuh, nggak tertekan kan baca tulisan banyak. Oh, ngerti. Like, so if you already have a good basic in the language, kalau mau belajar framework langsung ambil documentation aja, karena itu Yoi, lebih cepat. yoi betul, itu intinya. Oke. Ya. Mau dipakai di project juga bingung juga. Lihat doku. Oh Ya, iya, nah thank ini you. jadi keinget nih. Tadi tuh pengen bahas antara Django sama Flask ya. Nah, kapan pakai Flask, kapan pakai Django? Sebenarnya kita pakai Django kan tadi saya bilang kan kalau projectnya fiturnya banyak dan segala macam. Nah, tapi kalau pakai Flask itu lebih diperuntukkan, kalau saya ya, secara personal itu lebih enak kalau misalkan buat prototyping. Karena Flask itu kayak Next.js lah istilahnya. Cepet banget gitu ngebuat apa-apa tuh. Tinggal one liner jadi gitu. eh API segala macam kayak gitu gitulah, lebih cepat dibandingkan Django. Kalau Django ada setupnya segala macam, itu yang buat ribetnya, kayak Laravel sih sama. Oke, saya lanjut dulu. Nah ini kita langsung mulai deh gimana caranya pakai Django. Nah sebelum kita bisa pakai Django kita harus pakai Python dulu kan kayak biasa, Python version. Nah ini di sini saya pakai versi Pythonnya 3.83. Nah, gimana cara nginstal Python atau bahasa Python itu seperti apa ya, silakan lihat yang video yang sebelumnya ya. Nah, terus kalau misalkan buat install Django-nya sendiri itu bisa pakai pip. Tinggal pip install Django kayak gini, ntar dia langsung install sendiri. Nah, karena saya di sini pakainya pip3 ya, karena Python 3 jadi pip3. Nah, terus install Django kayak gini. Ntar dia bakal install Django-nya gitu, karena saya udah install Django ya udah, dia nggak install apa-apa lagi ini ntar. Nah itu requirement already satisfied. Nah sebenarnya kalau mau install sesuatu hal di Python itu saya saranin pakai yang namanya virtual environment, entah itu pakai Conda, entah itu pakai venv, apapun itu terserah lah. Tapi karena bahasanya di sini Django, jadi itu nggak akan saya bahas dulu di sini. Oke. Nah ini anggapannya saya udah install Django secara seperti ini. Ini bisa kita lihat versinya di freeze aja pipnya. Kita freeze, kita cari Django. Loh nggak ada. Nah ini ada. Nah ini Django versinya 3.13 ya. Di Python saya ini, di mesin saya. Oke. Nah, setelah itu hal yang paling pertama dilakukan di sini adalah pembuatan project kan. Nah, jadi di Django itu ada dua terminologi yang paling penting ya. Ada yang namanya project, ada yang namanya aplikasi. Nah, kalau mau buat project ini pakai start project di sini. Start project, nama projectnya apa. Terus kalau mau buat aplikasi pakai start app, aplikasinya apa. Nah, terus pertanyaannya kan apa bedanya gitu antara project sama aplikasi. Kayak misalkan di sini saya udah buat project namanya dascomplete ya. Pakai komen yang sama, pakai komen ini juga. Saya buat project namanya dascomplete. Nah, terus saya buat aplikasi gitu loh. Saya buat aplikasi di sini namanya new app. Nah, di sini kan ada new app. Nah, terus dia malah kebuat dua folder yang berbeda gitu kan. Nah, jadi apa bedanya antara project dan aplikasi? Nah, ini bedanya simple. Kalau project itu bisa terdapat beberapa aplikasi di dalamnya. Jadi di dalam satu project itu bisa banyak aplikasinya lah. Nah, terus kalau aplikasi itu bisa
disebar di beberapa project gitu loh. Jadi aplikasi A misalkan itu bisa dipakai di project B, project C, project D, terserah gitu. Kok saya keluar ya? Sorry. Selalu terjadi. Lain lagi recordingnya. Bentar. Oke. Nah, tadi sebenarnya kita lanjutin ya. Ulangin lagi. Nah, ini Django admin itu tadi udah saya jelasin sebenarnya. Ya, jadi Django admin ini dipakai buat setup projectnya. Nah, jadi di Django itu ada terminologi yang sangat-sangat penting. Ada dua hal tadi kan. Ada project sama ada aplikasi namanya. Nah, project sama aplikasi ini dua hal yang berbeda kalau di Django. Nah, ini kalau misalkan mau buat project, pakainya start project, terus nama filenya apa. Nah, terus kalau misalkan buat aplikasi itu start app, terus nama aplikasinya apa gitu. Nah, contohnya ini udah saya buat di sini. Ntar bisa di repo-nya dilihat aja langsung. Nah, di saat saya ngebuat project, itu kan namanya Dascomlit ya. Nah, project Dascomlit ini kebuat folder gitu Dascomlit di sini kan. Terus waktu pas saya buat aplikasi, di sini kan saya buat namanya new app kan. Nah, itu malah kebuat folder baru gitu new app. Nah, terus bedanya apa gitu kan kalau kayak gitu? Kenapa malah buat project dan buat aplikasi itu malah ngebuat dua folder yang berbeda? Nah, jadi perbedaannya itu sebenarnya simple. Kalau di Django itu project itu bisa isinya ada beberapa aplikasi di dalamnya. Nah, sementara kalau aplikasi ini bisa di-include ke dalam beberapa project gitu. Misalkan kayak aplikasi A itu bisa di-include, bisa dimasukin ke dalam project B, C, D segala macam itu bisa gitu. Nah, terus kalau misalkan project B ini isinya bisa ada aplikasi macam-macam, misal aplikasi X, aplikasi Y, misalkan aplikasi Z segala macam. Nah, dengan demikian ya Django ini dia si aplikasi yang kita buat itu jatuhnya malah mirip kayak modul gitu loh. Jadi modul yang merupakan sebuah fitur yang bisa kita pakai di beberapa project gitu. Jadi nggak perlu misalkan buat project A gitu, terus buat aplikasi khusus autentikasinya. Nah, terus ntar mau buat project baru lagi, kita buat lagi aplikasi autentikasinya. Itu nggak perlu, tinggal include aja aplikasi autentikasi yang udah dibuat sebelumnya, kayak gitu. Itu fungsinya. Nah, ini saya udah buat di sini, saya udah jalanin dua komen ini, Django admin, start project, Dascomlit. Nih Dascomlit udah ada kan. Nah, terus saya tadi udah jalanin juga nih Python manage.py startup new app. Nah, jadi waktu pas kita buat project kayak gini, dia langsung kebuat sendiri otomatis manage.py-nya. Gitu. Nah, manage.py ini tuh kayak istilahnya controllernya lah yang buat kontrol si Django-nya itu sendiri. Kalau di Laravel tuh kayak artisan, PHP artisan. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, masih masuk. Tadi sintak buat memulainya apa? Oh, Oh ini. iya, Kenapa? ini tar. Berarti kan Django admin. Itu Heeh. berarti Django udah install dong. Itu ada di pip nggak? Iya, jadi waktu pas kita udah install, tadi yang pas nginstal ke ini nggak? Kelihatan nggak? Ada. Abang udah diisi. Pantes. Jadi gini. Jadi waktu pas sebelumnya kan kita harus install dulu Python-nya kan. Python nih. Saya pakai versinya 383. Nah, terus cara installnya tinggal pakai pip aja. Ini kan saya karena pakai Python 3 jadi pakai pip 3 install Django misalkan. Nah, ini karena saya udah ya udah berarti di sini keluarnya requirement already satisfied. Kalau belum ntar kalian tinggal install aja. Nah, kalau mau lihat versi Django-nya tinggal di freeze. Kalau ini saya pakai Grab buat langsung ngambil salah satunya Django, nyari. Nah, di sini ketemu Django ada versinya 3.13 gitu. Nah, ini kalau misalkan udah keinstall udah langsung bisa Django admin. Tuh. Keluar kayak gini. Nah, kalau di Windows atau di Mac, kalau di Mac sih saya yakin bisa ya karena dia kan Unix kan. Kalau Windows kayaknya nggak tahu sih, mungkin harus setup
apa namanya tuh kayak global variabelnya dulu segala macam. Tapi itu mah bisa dicari sendiri lah, caranya gampang. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau udah tinggal Django admin aja nih. Sama Django admin, start project, mas complete. Oh ya gitu sih, agak OT dikit dong Bung. Kenapa? Agak OT dikit. Oh gimana gimana? Ini kenapa Python saya tidak punya pip? Menurut- Diinstal dulu coba. Atau mungkin itu Kan gini, gimana gimana? kan kalau kita mau ngepip itu ke Python 3 dulu kan. Kita jalanin Python apa namanya? Interpreternya dulu kan. Iya benar benar. Terus ketik pip kan biasa. Oh enggak, langsung aja pip gini. Nggak perlu ke interpreternya Oh, dulu. langsung di nggak Iya, perlu ke interpreter. Oh iya, sorry. iya nggak usah. Udah lupa nggak? Oke, thank you. Oke, santuy. Dan saya emang saranin kalau misalkan mau nginstal sesuatu pakai virtual environment sih, biar nggak acak-acakan. Tapi ya itu mah balik lagi ke personal choice. Kalau misalkan nggak mau ya nggak apa-apa. Oke, nah terus kalau misalkan udah dijalanin nih ntar bakal kebuat folder kayak gini. Ntar ini manage.py itu ya tadi saya bilang kan dia langsung auto generated dari komen yang awal. Terus komen yang kedua ini dia bakal ngebuat new app ini, folder new app. Oke, nah terus selanjutnya itu nge-setup settings.py. Nah, settings.py yang ada di Django ini istilahnya kayak env-nya lah kalau di Laravel tuh. Kalau di Laravel kan mau setup project nih, berarti kan harus setup dulu env-nya kan, baru bisa PHP artisan migrate atau segala macam. Nah, sama di Django juga sama. Di Django itu namanya settings.py gitu kalau di Django. Nah, ini comment python manage.py migrate ini dipakai untuk menjalankan settingnya gitu. Jadi istilahnya kayak si settingsnya ini tuh belum bakal ke apply kalau misalkan belum di migrate gitu loh. Sebenarnya migrate itu mirip sama di Laravel sih buat ngemigrasi database-nya sebenarnya. Cuman settingnya juga ini berpengaruh gitu karena waktu pas run server itu kita bakal disuruh buat migrate dulu kalau misalkan belum memigrate sebelumnya. Nah ini misalkan kita masuk ke dash complete. Nah ini kan tadi udah saya bilang nih, di sini ada dash complete, ada new app kan. New app ini sebagai aplikasinya, dash complete ini sebagai projectnya gitu. Nah kalau misalkan kita lihat di dash complete ada apa aja. Nah di dash complete itu kayak gini bentuknya ntar. Ini bentuk projectnya tuh kayak gini. Nah terus kalau bentuk new app, nih saya buat dua deh, biar kelihatan. Nah, di sini saya buat new app. Saya liatin struktur foldernya gimana. Nah, struktur foldernya kayak gini kalau new app. Kalau yang projectnya itu cuman isinya kayak gini. Ada sgi.py, ada wsgi. Terus ada setting, ada URLs. Nah, kalau misalkan new app itu ada admin, ada apps. Terus ada juga models, ada test, URL, views. Terus di sini ada init.py. Nah, ntar ini saya jelasin lah kenapa ada ini. Oke. Nah, terus di sini kan ada settings.py ini kan. Terus tadi saya bilang bahwa di awal itu harus nyetup settings.py-nya karena dia merupakan env dari Django-nya itu sendiri. Nah, ini bisa kita set settingsnya, kita lihat isinya. Nah, di sini ada banyak. Ada secret key misalkan nih contohnya. Sama lah kayak di Laravel tuh kan, di env-nya Laravel. Cuman bedanya adalah kalau di Django ini si settings.py-nya ini kan berupa Python kan. Nah, berupa modul Python gitu. Nah, karena dia berupa modul Python ya berarti kita bisa pakai Python gitu di sini. Misalkan buat ngegenerate debugnya, ini kan debugnya true nih. Nah, ini bisa aja kita not false gitu. Kalau misalkan karena ini kan pakai Python kan. Jadi ya sintaks Python pun bisa dijalankan di sini sama. Nah, terus di sini ada secret key. Secret key itu digunakan buat ke debugging mode, bukan debugging mode sih. Saya kurang tahu sebenarnya secret key ini dipakainya pas di mana. Cuman intinya
kalau mau ke production ini ya jangan sampai diketahui oleh orang-orang lain lah. Ini suatu hal yang secret. Nah, terus di sini ada debug sama dengan true. Nah, ini kayak biasa kalau misalkan ada error atau apa-apa yang terjadi, dia bakal ngeliatin debug mode-nya. Nah, kalau misalkan di production ini harusnya di false, dimatiin, jangan di true. Karena kan kalau production itu ya dia udah pasti harus yang secure lah. Nah, terus di sini ada allowed host. Nah, allowed host ini sebenarnya penting kalau misalkan udah masuk deployment. Nah, di sini saya lewat dulu lah. Karena di sini kan masih local host doang mainannya. Nah, jadi kalau misalkan di local host kita project masih awal kayak gini, ya udah load hostnya kita kosongin dulu aja, nggak perlu ada isinya dulu. Nah, terus ada installed apps, middleware segala macem, ini kita lewat dulu. Yang penting kita tahu di sini bahwa settings.py itu adalah env-nya Django gitu. Nah, setelah itu kita run migrate-nya. Nah, tadi kan saya bilang menjalankan settings.py-nya kan. Ya karena emang dijalankan gitu settings.py-nya. Nah, yang maksud saya dijalankan adalah lebih tepatnya dia menjalankan bagian migrasi si database-nya. Entah mana ya. Nah, ini nih. Di sini tuh ada installed apps, ada admin, out, content type, session, message, sama static files. Dan aplikasi-aplikasi ini tuh ini aplikasi built-in dari Django-nya, dan dia masing-masing tuh punya migration masing-masingnya, punya database masing-masing. Makanya kita harus jalanin di sini Python manage py migrate gitu buat ngebikin database-nya. Contohnya nih ya, saya buat. Ini saya masuk dulu ke Dascomplete kan. Oke. Ini saya udah di dalam Dascomplete nih, udah ada settings.py. Nah, misalkan saya jalanin tadi kan Python manage.py sebelumnya, terus migrate saya jalanin. Salah. Di sini aja deh. Python manage migrate. Nah, ini karena ini kita lewat dulu ya. Kita lewat dulu di sini. Ini kan yang tadi saya bilang dia itu ada admin, out, content type, sama session. Ini awalnya new app belum ada, karena ini kan new app aplikasi buatan kita kan. Nah, terus di sini dia migrate bakal memigrasi database yang udah kita buat di sini, yang udah Django-nya buat sebenarnya, karena dia kan built-in dari Django-nya sendiri. Nah, ini kalau new app ini karena aplikasi yang kita buat nih di sini. Ntar saya bakal jelasin buat yang ini new app kenapa ada di sini, kenapa ditaruh di situ dan segala macamnya. Oke, dan setelah itu yang namanya settings py tadi kan saya liatin di sini dia ada secret key kan. Nah, selain secret key itu kalau misalkan kalian pernah di Laravel itu kan .env-nya biasanya di dalamnya ada API key juga kan. Selain secret key itu ada API key, ada pokoknya segala macam hal-hal yang rahasia tuh adanya di env gitu biasanya kan. Nah, karena dia ada di situ, bahaya banget kalau misalkan settings.py itu masuk ke dalam GitHub gitu kan. Masuk ke dalam GitHub, terus orang-orang bisa lihat, bisa nge-track version historinya segala macam. Nah, makanya di sini ada orang yang udah buat blog di sini. Ini bagus banget, bisa kalian baca sendiri gimana caranya untuk memanage settings py biar aman gitu dan efisien. Ada caranya lah. Ini kalian tinggal lihat aja di sini. Oke, terus selanjutnya kita bisa pakai run server buat jalaninnya. Misalkan, nah ini kan udah di sini kan, udah di root projectnya lah. Ini ada Dascomplete, ada new app. Nah, di sini kita bisa jalanin run server. Nah, ini buat menjalankan projectnya gitu, istilahnya gitulah gampangnya. Kalau di ini harusnya belum ada ini harusnya. Nah, kalau misalkan di apa namanya di npm, kalau misalkan di project JavaScript segala macam, kita biasanya ngetiknya kan npm run watch ya. Sebenarnya sama sih, kalau di Laravel juga kan biasanya npm run watch kan, karena npm Laravel itu kan udah connect-nya sama Vue kan. Nah, ini mirip-mirip lah kayak gitu.
Cuman kalau di Django itu pakainya Python manage.py terus run server. Nah, Bang, kenapa? lebih mirip sama ini enggak sih? PHP Artisan Serve. Oh Kan iya ini benar. servernya. Oh iya benar benar benar. Sorry. Lebih mirip Kalau sama. npm run watch Iya. looknya. Iya benar. Iya benar, miripnya sama PHP Artisan Serve benar. Ini harus saya ganti ntar. Oke, thank you Iga. Nah, terus ya intinya dia itu kan ada auto reloadnya kan, sama kayak PHP Artisan Serve juga ada auto reloadnya. Nah, auto reloadnya ini cuman kekurangannya kalau misalkan kita nambah file baru, dia nggak akan nge-trigger auto reloadnya gitu. Jadi auto reloadnya itu cuman ke-trigger kalau misalkan kita save aja. Tapi kalau nambah file baru dia nggak akan ke-trigger. Makanya kalau udah nambah file baru ya udah mesti di Ctrl C dulu nih kan. Kita Ctrl C, kita jalanin ulang kayak gini. Baru dia kebaca gitu file yang barunya. Oke. Bang, ini termasuk kategori fitur yang apa sih namanya hot reload ya? Kalau di Iya, Android development atau iya, betul. Kalau mobile development namanya ini hot termasuk reload. hot reload ya? Kenapa? Termasuk ke istilahnya kayak fitur hot reload gitu. Eh Enggak juga kayaknya kan? enggak sih jatuhnya. Enggak. Enggak, karena gini, kalau yang Django ini tuh misalkan nih di sini kan udah reload ya. Di sini tetap harus saya refresh sendiri manual gitu. Oh iya udah sama aja berarti Iya, bukan. sama aja sebenarnya. Ya maksudnya reload di sini tuh bukan reload front end-nya, tapi reload di back end-nya gitu. Reload konfigurasinya Oh, segala macem gitu. ngerti. Mm-mm. Jadi ya not so hot reload lah ya. Ya not so hot. Betul. Oke, ada lagi yang mau ditanyain sampai sini? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, di sini ada penjelasan singkat. Nah, penjelasan singkatnya itu sebenarnya benar-benar singkat. Oke, saya lihatin langsung aja di aplikasinya ya. Tadi kan udah saya bilang ada project, ada aplikasi kan. Di sini ada complete. Bentar, mana tadi new webnya? Mana new web? Nah, ini mungkin bagi yang kalian yang membingungkan ya. Nih, kita lihat dari sini. Nih, awalnya kan di sini gini kan. Day 14 Let's Go Django di sini. Nah, ini project root-nya itu yang di sini complete. Complete nih masuk nih. Nah, ini project root-nya. Nah, di sini baru kalian tadi jalanin Django admin segala macam gitu. Jadi di dalam satu project, di dalam satu folder itu ada project dan ada aplikasi gitu. Itu buat mempermudah aja sebenarnya. Nah, di dalam aplikasinya itu, ini penjelasan singkatnya ya. Ada views.py, URLs, models, admin sama test. Ini yang penting-pentingnya. Mana aplikasi? Nah, ini kan di dalam folder complete ada project complete, ada aplikasi new app. Nah, di dalam aplikasi new app itu ada beberapa Python, ini yang paling pentingnya. Ada segini. Yang base-nya lah istilahnya, dari sananya langsung. Nah, di sini saya liatin beberapa, misalkan views.py ini ya. Views.py. Nah, views.py di sini kan udah dikasih tahu bahwa dia menyimpan konfigurasi tampilan dan atau hasil response gitu kan. Nah, karena di sini views.py itu dia bakal ngerender apa yang kita mau dijadikan responsnya gitu. Kalau di sini misalkan saya ambil dari request, nih kan requestnya saya masukin ke sini. Nah, terus di sini saya ada profile.html. Nah, ini bisa kalian lihat di tutorialnya nih biar gampang. Nah, ini tutorialnya kan di sini ada awalnya Django Glance, terus ini, terus ada yang part satunya writing your first Django app. Advice buat yang ke documentationnya Django itu kalau nggak salah dia kalau kita search di Google ya, Google pakai bahasa Indonesia gitu, dia bakal auto translate dan itu nggak enak banget. Iya, makanya emang apa ya, bahasa Inggris tuh udah jadi yang umum lah Pokok gitu. Iya. Kalau Jadi ngoding memang tuh harus bisa bahasa Inggris.
Harus bahasa Inggris. Juga high level language kan base-nya dari Inggris. Ya, betul. Betul, betul. Nah, di sini sebenarnya udah gampang kalau misalkan kalian baca bener-bener ya. Ini tuh udah gampang banget diikutinnya. Nah, ini saya ngikutin dari sini, tapi ada yang beberapa yang saya ubah. Contohnya kayak gini. Ini kan tadi saya jelasin yang views PY kan. Nah, di views PY ini dia disuruh naruh kayak begini kan, HTTP response bla bla bla. Nah, terus ini yang paling simpel dia bilang segala macam. Terus di sini harus ngebuat file namanya urls.py. Nah, terus hingga direktorinya terbentuk seperti ini. Nah, kalau kita lihat direktori yang ada di sini, gedein deh. Nah, ini udah sama tuh bentuknya. Di sini ada new app, bentuknya direktorinya kayak gini lah, sama mirip sama kayak gini. Nah, terus tadi kalau misalkan ada pertanyaan di sini ya, kenapa ada underscore init underscore .py. Nah, ini itu sebenarnya sebuah bukti bahwa aplikasi yang di sini ya, new app ini, folder new app ini bekerja sebagai Python modul gitu. Nah, Python modul itu apa? Python modul itu seperti ini contohnya. Di sini kan ada from Django shortcuts import render kan. Nah, kalau kita kontrol klik rendernya, ini kontrolnya tekan klik render. Nah, dia bakal ngebuka kayak gini. Nah, kalau kalian lihat di sini foldernya lib Python 3.8 side package Django kan. Nah, dalam artian lain apa? Django ini di dalamnya terdapat beberapa modul gitu loh. Yang dimana modulnya ini bisa kita pakai di aplikasi kita di sini. Nah, sama halnya karena si aplikasinya ini ada underscore init.py, dalam artian lain aplikasi kita ini bekerja sebagai modul. Nah, karena aplikasi kita bekerja sebagai modul, maka aplikasinya itu bisa dipakai di project gitu loh. Bisa dipakai di berbagai project. Kayak di sini bisa dipakai di sini nih, install apps. Kita masukin. Jadi tinggal kayak import new app dot something 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 from apa gitu ya. Iya, gitu bisa kayak gitu, betul. Memang itu dasar dari Django tuh gitu. Nah, terus misalkan di sini kan ada, kalau di sini pakai HTTP response gitu. Nah, terus sementara di sini pakai render. Terus kalian bingung, loh ini kan tutorialnya pakai HTTP response gitu. Terus di sini adanya pakainya render. Nah, terus bingung gitu cara pakai render tuh gimana dan render tuh apa maksudnya. Nah, ini nggak usah ribet pusing segala macam. Ini tinggal kontrol klik aja rendernya. Terus selama kalian bisa bahasa Python, kalian harusnya ngerti dengan melihat ini gitu. Nah, ini kan di dalamnya dia sebenarnya manggil lagi HTTP response gitu. Tapi sebelum manggil HTTP response, dia dengan spesifik memanggil render to string dulu. Jadi dia lakuin render to string baru HTTP response, dan itu dia ganti namanya jadi render gitu. Jadi instead of istilahnya mirip di apa ya, di dekor ya, kayak di dekor gitu ya. Ya di dekor, betul. Di wrap lah, dibungkus. Nah, itu bedanya sama HTTP response doang gitu bedanya. Jadi kita bisa pakai bisa gunain fitur render to string ini. Nah, ntar render to string itu apa ntar saya jelasin. Kayak intinya di sini awalnya kita ngerender dulu aja kayak gitu. Nah, terus di sini kan butuh urls.py kan, yang isinya seperti ini. Nah, urls.py kita lihat lagi di sini. Ini udah saya buat juga. Nah, terus dibuat kayak gini kan urls.py. Nah, ini sama percis lah kayak gini. Ini benar-benar copy paste lah istilahnya. Karena ini tuh simple banget buat kalian misalkan nggak ngerti gitu ya, kenapa urls.py bentuknya kayak gini. Ya, ini tinggal baca aja dokumentasinya. Kenapa? File include the following code kan. Terus the next step is to point the root URL conf at the pulse.urls module. Nah, ini kenapa kita buat URLs ini? Itu digunakan untuk digunakan di settings py-nya gitu. Settings py dari projectnya itu sendiri. Jadi di settings.py dari projectnya itu kita bisa taruh di sini di URLs-nya. Sorry bukan settings tadi ya, urls.py. Nah, di urls.py bisa kita taruh di sini include new app.urls. Nah, karena kita sebelumnya tadi kan udah saya bilang bahwa si new app ini udah jadi modul kan. Nah, ini makanya bisa kita panggil di sini pet include new app.urls kayak gitu. Itu buat nge-include si URL yang ada di dalam new app-nya.
Ini kan new app URLs, ini dash complete URLs gitu. Ini jatuhnya kayak nge-merge lah istilahnya, nge-merge URLs ini jadi satu gitu antara project dan aplikasi. Nah terus ini yang tadi udah kan. Nah terus setelahnya di sini Python manage run server. Oke, kita berarti sini sekarang saya jelasin yang ini. Nah tadi kan saya bilang bahwa render ini dia manggil dulu render to string kan dalamnya kan. Nah render to string ini fungsinya buat apa? Render to string ini fungsinya salah satunya buat ngerender template-nya yang udah kita buat. Di sini ada templates, terus ada profile.html ya. Dan di profile.html ini ada HTML biasa gitu. Nah, cuman apa yang beda dari HTML-nya? Yang beda dari HTML-nya itu di sini ada curly braces kan, ada dua kayak begini. Nah, kalau mungkin yang udah biasa mainin framework JS, itu kalian bakal kayak udah apa ya? Ngelihat kayak gini tuh kayak udah biasa gitu. Ini kan sama aja kayak ngerender variabel kan. Nah, sama halnya kayak gitu. Di templating sistem di Django juga sama. Dia itu curly braces dipakai buat ngerender sebuah variabel. Kalau di sini my name is. Nah, ini variabelnya name, terus saya piping di sini. Yang kayak gini tuh namanya piping. Saya piping ke fungsi title. Sehingga ini tuh ngejalanin fungsi title yang parameternya name gitu. Nah, terus kalau yang ini saya cuman masukin aja variabel profession. Terus yang di sini saya masukin variabel hobbies. Nah, terus variabelnya ini datang dari mana? Nah, ini simpel, dari sini aja kita lihat. Variabelnya ini datang dari sini. Kita buat konteks, ini namanya konteks ya, yang kayak gini tuh. Kalau di Django. Nah, ini kita masukin parameternya nih. Ini kan tadi ada variabel name kan di dalam profile HTML. Kita bagi dua deh. Split. Nah, ini kan ada name, ada profession, ada hobbies. Nah, di sini saya name-nya itu saya deklarasi jadi variabel name yang ada di sini, yang dimana dia itu isinya ini. Terus profession-nya itu saya deklarasi ini, isinya programmer developer. Ini bisa nggak inline? Bisa aja. Ini tinggal dikontrol, di cut, misalkan masukin sini, ini sama aja. Nggak ada bedanya kok ini. Ini dan ini itu sama. Oke. Nah, terus di sini ada hobbiesnya ini saya masukin string kayak gini. Nah, fungsi render to string itu yang tadi di dalamnya itu berguna buat ngerender ini dulu sebelum dia masuk ke HTTP response gitu. Jadi render itu simpelnya atau cara cepatnya buat ngerender to string dan langsung HTTP response gitu. Jadi daripada kita panggil dua fungsi ini di sini, kita mendingan langsung aja panggil render. Itu gampangnya kayak gitu. Dan apa ya? Kalau misalkan kalian udah bisa bahasanya dulu, bisa bahasa Python-nya dulu, gampang ke depannya. Karena di sini kan kalian bisa baca sendiri, nggak perlu baca dokumentasi misalkan ya. Kalau kalian udah bisa bahasa Python-nya, udah kalian tinggal lihat aja di sini ada redirect. Redirect ini perlu parameternya apa aja, terus parameternya antarnya diapain, itu kelihatan di sini semua kan. Jadi apa ya? Makanya penggunaan pengetahuan tentang bahasanya itu sendiri penting gitu. Bahkan lebih penting dibandingkan mempelajari frameworknya dulu kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kira-kira? Atau saya kecepatan? Kalau saya aman sih. Oke. Ya udahlah kalau nggak ada yang mau tanyain. Oke, saya lanjut dulu. Ya, nah di sini mungkin kalau yang pernah pakai Django bakal nanya gitu ya. Kenapa sih templates-nya itu ditaruh di dalam new app gitu? Biasanya kan templates-nya itu sejajar sama new app kan, sejajar sama directory ini. Nah, terus kenapa saya buat di sini? Nah, ini untuk mempermudah. Sehingga templates-nya itu saya bagi berdasarkan aplikasi gitu, bukan saya bagi berdasarkan project. Jadi kalau misalkan mau include aplikasi di dalam project manapun itu lebih enak, template-nya udah ada langsung di dalam aplikasinya itu sendiri. Dan si template ini gimana caranya bisa kepanggil nih kan? Di sini ada profile.html. Kenapa sih dia bisa langsung manggil profile HTML gitu ya?
Nah, sebenarnya enggak langsung manggil ke profile.html. Sebenarnya caranya gini. Dia masuk dulu ke settings, ya. Di settings ini harus saya include dulu di install application-nya. Ini harus saya install dulu aplikasinya. Si new app ini. New app ini saya install dengan cara saya masukin nama modulnya apa. Di sini kan new app. New app nih, nama foldernya. Terus apps, itu nama apps.py. Terus di dalamnya new app config. Nah, new app config ini tuh nama kelasnya. Nah, ini new app config. Jadi tinggal dibuat gitu aja, new app, apps, new app config gitu. Ntar dia langsung nginstal aplikasi new app ini ke dalam projectnya gitu. Nah, setelah diinstal, di sini harus dikasih tahu, di sini ada templates kan. Jadi dia mau ngecek nih, templatesnya ini ada di mana aja sih. Nah, ini saya buat ada dirs di sini. Nah, ini kalau misalkan cara ngeliatinnya deh. Kalau gini doang misalkan ya. Karena kan harusnya dia error nih. Saya refresh, sorry. Run server. Loh. Oh, kayaknya belum ini. Harusnya error sini. Enggak. Kok bisa tahu sih error atau enggaknya, Ri? Kan itunya dipindah. Apa sih? Ya, New gini. app Jadi kan kalau tadi kan di sini ada dirs new app templates kan. Nah, jadi oke, saya jelasin dulu deh. Si dirs ini tuh dia ngarah ke sini. Nah, di sini ada new app /templates. Nah, di sini ada folder templates. Gitu. Jadi ngarah ke folder templates ini. Nah, di folder templates ini kan ada profile HTML. Nah, makanya di sini kita bisa langsung nulis profile HTML gitu. Karena di settingnya udah ada ini gitu. Itulah kenapa nggak error kalau kayak gini. Nah, kalau gini kalau kosong harusnya error, harusnya. Terus saya migrate ulang ya. Harusnya nggak perlu sih. Kita coba lagi lah. Hapus dulu cache-nya. Ini gimana sih? Harusnya error sih ini. Entah kenapa saya juga. Coba saya coba deh. yang apa sih? Kontrol F5 Tapi bisa loh. Aneh ini. Harusnya dia error ini, nggak kayak gini. Ntar deh. Saya coba uninstall dulu aplikasinya. Nah, harusnya error kayak gini sih tadi tuh. Dan bahkan ini malah udah keinstall malah jatuhnya. Ya nggak tahu lah, mungkin itu gara-gara cache-nya ya. Tapi harusnya itu error. Nah, ini saya uninstall dulu biar kelihatan kalau error gimana. Ini saya uninstall, saya komen kan new app config-nya. Nah, kalau error itu ntar bentuknya kayak gini. Ini kalau debug modenya on. Ntar bentuknya kayak gini dan kita bisa lihat sini. Errornya apa? Errornya di sini kan template doesn't exist at ini kan. Nah, terus di sini bisa kita lihat template loader postmortem. Nah, di sini oh ya, sekalian. Mungkin yang kemarin belum tahu stack trace itu apa. Nah, stack trace itu yang kayak gini. Ini namanya stack trace nih. Jadi stack trace itu, di stack trace kita bisa lihat pertama dia manggil apa, dan dia error itu karena manggil file apa, dia error itu karena manggil file apa gitu. Jadi terus aja kayak gitu sampai benar-benar ke rootnya gitu, benar-benar ke akar permasalahannya itu di mana. Nah, contohnya kayak gini, traceback. Di sini kan dia error itu karena awalnya response nih, ada get response request kan. Terus di sini dia manggil ini wrap callback.
Terus dari sini dia manggil ini. Nah, di sini makanya bisa kelihatan, oh ternyata errornya di sini. Di render request profile HTML kayak gitu. Itu cara baca stack trace tuh kayak gitu. Jadi dia manggil file apa, dia manggil file apa, file apa manggil file apa. Nah, itu ntar bisa kelihatan baru errornya itu apa gitu sebenarnya. Kalau di Laravel juga gini gak sih? Enggak ya? Gini juga sama, Dai. Oh, salah ya? Iya, bahkan lebih Lupa. bagus malah bentuknya kalau Laravel. Ayo. Mm-mm. Maksudnya yang kelihatan stack trace di, maksudnya front end stack trace nih. Iya, ada Apa kok. gimana maksudnya? Gimana? Eh, yang maksudnya Bang lebih bagus itu tampilan stack trace-nya. Iya, tampilannya Trace back. maksudnya. Bukan stack Oh, trace-nya. alah. Kalau stack trace-nya mah sama aja. Hmm. Mm-mm. Bahasan, ya makanya bahasan stack trace gitu-gitu aja. Iya, tampilannya maksudnya. Kalau tampilan Laravel kan bagus tuh, tampilan debug modenya. Nah, ini bisa Ya kita lihat di lah, sini. Laravel. Iya. Nah, tadi kan kita manggil di sini tuh views-nya eh manggil profile.html kan. Terus kita mau cari tahu kenapa nih malah error gitu kan. Padahal udah manggil profile.html. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Dia manggil tuh di beberapa folder. Dia nyari pertama di folder ini, terus nyari di folder ini, terus nyari di folder ini. Nah, sementara di sini nggak ada kan. Ini kan day 14 Let's Go Django, terus folder dashcomplete, folder yang ini nih. Nah, ini dashcomplete kan. Sementara ini masih folder yang paling atasnya gitu. Masih di sini. Nah, ini kan nggak ada profile HTML kan di sini kan. Kalau kita lihat. Nah, sehingga di sini waktu pas dia nyari profile HTML yang nggak ada gitu loh, karena emang nggak ada di situ gitu profile HTML kan. Makanya di sini harus kita install dulu aplikasinya. Kita install. Harusnya pas di sini tuh masih error sih, karena ini kan belum dideklarasi. Kita coba lah. Kita coba run lagi servernya. Masih error nggak kalau ini? Nah, ternyata nggak error lah. Saya nggak tahu itu kenapa. Harusnya dia error. Karena harusnya di sini dideklarasi dulu si template di dalam new app itu di bagian mananya gitu. Di sini kan kita deklarasi new app templates. Tapi ada kemungkinan juga sih dia kalau misalkan udah diinstal, dia itu langsung otomatis ada ini gitu. Jadi nggak perlu dideklarasi sendiri juga. Mungkin ada kemungkinan itu. Itu harus baca lagi aja dokumentasinya. Nah, terus dari situ ini kan langsung ke render nih kan. Awalnya indeks HTML-nya kan my name is name title. Nah, name title-nya ini berubah jadi Fahri. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, nah ini misalkan F-nya saya kecilin ya. Ini kan F-nya huruf kecil nih. Kalau misalkan di refresh, nah F-nya tetap gede. Kenapa tetap gede? Karena di sini saya masukin ke fungsi title. Jadi fungsi title itu bakal ngubah sebuah kata-kata itu menjadi bentuk title-nya gitu kan. Makanya nih file-nya nih kan harusnya F-nya kecil, ini F-nya kecil, malah jadi gede itu semuanya. Nah, itu karena title-nya itu sendiri gitu. Nah, itu kelebihan templating system tuh kayak gitu. Sama halnya Laravel juga ada kayak gini. Kalau Laravel kan ada blade kan templating systemnya namanya. Dan di templating system pun kita bisa naro for statement, if statement itu bisa kayak gitu. Cuman kalau buat itu mah kalian explore masing-masing lah. Nggak saya jelasin di sini karena bakal panjang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada ya kayaknya. Kemana, Man? Oke. Saya lanjut dulu. Nah, terus kan ada urls.py, tadi udah jelasin. Nah, terus di sini ada models.py. Nah, models.py itu sebenarnya buat nyimpan konfigurasi database atau struktur pada tiap tabelnya. Kalau di Laravel, ini tuh migration-nya models.py itu. Nih, kalau misalnya kita buka models.py. Nah, ini contohnya nih. Ini saya copy paste dari tutorialnya. Contohnya kayak gini. Di sini ada nama kolomnya question. Ya, ini bukan kolom deh, tabel nih, sorry.
nama tabel question. Nah, di dalam tabel question ini dia ada question text, ada pub date. Nah, ini cuman nama-nama kolomnya aja gitu. Ini kayak ini tuh kalau kelasnya itu nama tabel, terus isinya itu nama kolom gitu. Udah tinggal gitu aja, simple. Sama kayak Laravel migrationnya. Nah, terus di sini kan ada models nih. Ada models.charfield. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu berarti di sini tipe data dari kolomnya itu merupakan karakter gitu, tipe datanya. Yang karakternya ini max length-nya 200 kayak gitu. Ya ini mah udah masuk ke database modeling lah. Ini kalau kalian udah pernah pelajarin database modeling kayak gimana, ya ini harusnya udah ngerti ngeliat kayak gini. Nah, terus di sini kan ada import models nih. Kalau misalkan kita mau tahu ini tuh ada apa aja sih? Ada misalkan di sini ada char field, ada datetime field, terus ada apa lagi gitu. Nah, ya udah tinggal sama kayak tadi, klik kanan control klik models.py-nya ini. Tadi dia ngebuka ini. Nah, di sini tinggal kalian cari sendiri aja. Di sini kan ada models field, bla bla segala macam ada JSON field, file field tuh. Nah, ini banyak banget lah. Ini bisa kalian kontrol klik lagi fieldnya, kalian lihat isinya kayak gimana apa aja. Dan di dokumentasinya pun lengkap kok ini. Django itu salah satu yang dokumentasinya bagus lah untuk dibaca. Jadi tinggal baca sendiri dokumentasinya, terus tinggal terapin. Udah selesai. Nah, itu buat models.py. Nah, terus buat admin.py itu buat menyimpan konfigurasi untuk tampilan dan kontrol admin. Nah, contohnya gini. Kalau kita lihat di part 2 apa part 3 gitu, saya lupa. Part 2 itu, oh ya, ada yang perlu saya jelasin dulu sih. Jadi tadi kan udah ada models.py ini ya. Nah, sebelum models.py-nya ini bisa kita migrate, kita harus make migration dulu. Kalau di Laravel kan PHP artisan make migration. Nah, ini juga sama. Ini Python manage make migration. Lucunya itu, kenapa bisa sama gitu komennya, sama persis lah. Make migration terus false di sini kan. Nah, ini ikutin aja ini. Nah, make migration false itu dia bakal ngebuat migration di dalam aplikasi Pulse. Nah, ini yang beda dari Laravel. Karena tadi saya bilang kan bahwa Django itu dia nge-separate atau misahin antara project dan aplikasi kan. Nah, sehingga di aplikasi sendiri dia punya migration sendiri gitu. Dia migrationnya itu nggak berdasarkan projectnya, tapi berdasarkan tiap aplikasinya. Nah, di sini kan di migration tiap aplikasinya ini ada 001 inisial. Nah, ini kenapa bisa kebuat gini? Ini dari komen yang tadi make migration false. Tadi otomatis ngebuat ini initial.py. Nah, jadi initial.py ini sebenarnya sebuah operasi yang belum dijalanin gitu. Ini baru pendeklarasian doang. Ntar mau migrasinya seperti apa. Nah, kalau misalkan mau lihat ntar hasil SQL-nya kayak gimana, nah bisa jalanin ini. Nah, SQL migrates. Sekarang kita jalanin. Lihat. Ini kan nama aplikasinya new app ya. Nah, ini hasil SQL-nya ini kayak gini ntar pas kebuatnya. SQL statement-nya, SQL query-nya. Nah, ntar si SQL query-nya ini bakal kejalanin pas kapan? Nah, bakal kejalanin dia pas kita nulis Python manage migrate. Nah, ini ntar bakal ngemigrasi semuanya. Sama lah flow-nya, benar-benar sama persis kayak PHP Laravel. Jadi make migration buat ngebuat migration-nya, terus setelah ngebuat migration-nya ya udah tinggal di migrate buat masuk ke tabelnya. Nah, terus ntar hasil tabelnya itu dia dalam bentuk di sini kan ada db.sqlite 3. Nah, kalau mau lihat nih misalkan isi db-nya itu apa sih? Nah, itu bisa aja kita buka pakai SQLite 3. Kalau di sistem Linux, Unix bisa kayak gini. Di Windows juga bisa, tinggal install aja SQLite-nya dulu. Nah, ini kita open misalkan db.sqlite 3. Terus kita lihat tablesnya. Nah, ntar ini ada tablesnya tuh. New app, choice, new app, question. Nah, ini sama kan kayak di modelsnya. Ada question, ada choice. Sama persis tuh.
gitu contohnya. Nah, tapi kalau misalkan ini tuh sebenarnya alternatif doang cara lihatnya. Kalau misalkan mau lihat dengan cara yang lebih gampang, ya udah tinggal setup dulu adminnya. Di sini kita setup adminnya pakai wait. Nah, di sini juga dijelasin tuh gimana cara nge-query-nya. Kalau mau nyoba-nyoba sendiri tinggal baca lagi lah dokumentasinya itu. Nah, terus di sini tuh ada bagian pentingnya pakai admin. Nah, ini cara buat adminnya itu pakai create super user. Nah, ini misalkan username-nya apa, misalkan tes, email address-nya tes.com, tes by password anyway, yes. Nah, super user created successfully. Nah, ini kan tadi username-nya tes, password-nya tes ya kita pakainya. Nah, terus kita cobain. Di sini kita start development server lagi tuh, run server. Nah, kita run server lagi. Kayak tadi kan. Nah, dia bakal nge-run servernya. Kita refresh, masih jalan sama. Nah, terus kalau kita lihat di settings.py dari projectnya, URLs, sorry. Di sini ada admin slash. Nah, admin slash ini dia bakal ngebawa kita ke website adminnya. Nah, kalau misalkan kita di sini buka admin, nah dia bakal ngebuka kayak gini. Kita masukin password sama username tadi kan yang udah dibuat. Nah, ini kebuat kayak gini. Nah, ini enaknya pakai Django tuh kayak gini. Jadi bisa apa ya, gampang lah nyetupnya itu, karena adminnya itu semua CRUD itu udah ada di admin gitu loh. Jadi nggak perlu lagi buat boilerplate buat nge-CRUD-nya gimana gitu kan. Nah, terus ini kan di sini di dalam adminnya kita belum bisa nyetup tabel yang tadi dibuat kan, question sama choice kan. Nah, terus gimana, pertanyaannya gimana cara kita biar gampang gitu nge-manage question sama choice ini. Nah, ini tinggal masukin ke dalam admin.py-nya tadi. Nah, contohnya kayak gini. Kita masukin ke admin.py biar nggak bingung ya. Nah, di sini new app, terus admin.py kita masukin di sini. Nah, ini kan admin site register question kan. Questionnya dari mana? Questionnya kita ambil dari models tuh. .models. Ini maksudnya directory saat ini ya. .models. Terus question. Question itu dari yang di sini question. Nah, kita ambil, kita masukin, terus kita refresh di sini. Nah, ntar ada tuh question. Ya udah, ntar nih tinggal kita manage tabelnya, ya udah tinggal gini gampang. Tinggal kalau mau nambah pertanyaan, question gitu kan, tinggal add. Ntar dimasukin apa. Terus karena tadi kita ada date-nya kan di modelnya nih, bisa lihat ada pub date, ada date time field. Ya udah, jadi kita bisa masukin date sini. Gitu, itu enaknya Django tuh gininya. Ntar bisa save and add another, ntar bisa nambahin lagi. Terus kalau mau lihat isinya gimana, ya udah tinggal klik, ntar ada isinya. Kayak apa ya, ada built-in PHP MyAdmin-nya lah istilahnya. Nggak perlu lagi pakai PHP MyAdmin, udah ada dari sananya. Gitu, ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Halo. Aman kok, aman. Oke. Saya kira nggak ini. Nah, terus selanjutnya. Kalau DC kita bilang. Oke. Kalau disconnect kita bilang. Oke, thank you. Nah, terus ada tes.py ya, satu lagi. Nah, kalau buat tes.py itu nggak akan saya liatin caranya gimana, tinggal baca dokumentasi. Nah, tapi intinya tes.py itu buat nyimpan konfigurasi untuk testing aplikasinya. Jadi kalau misalkan kalian mau development dengan TDD gitu ya, testing apa sih? Saya jadi lupa TDD apa. Testing driven development. Nah, test driven development itu kan berarti segala-galanya berbasis tes gitu kan.
Nah, itu bisa pakai tes.py buat ngetes aplikasinya itu. Jadi apakah aplikasinya ini berjalan dengan benar? Nah, itu bisa pakai tes.py. Ya, nah, dan karena apa ya? Struktur foldernya itu simple, makanya Django itu lebih mudah dipakai kalau menurut saya ya, ketimbang Laravel itu lebih mudah pakai Django. Buat lihat dari struktur foldernya. Kalau pakai Laravel kan buat Laravel nih PHP new apa gitu, wah itu kan foldernya langsung banyak kan. Kalau ini kan tinggal cuma dikit doang dan semuanya straightforward, nggak ada yang terlalu ribet. Oke. Nah setelah itu sisanya tinggal ikutin tutorial kan. Ini juga udah nyampe part 2, tinggal ikutin part 3 misalkan. Part 3 ngapain segala macem. Ini cuman ya lanjutannya gitu-gitu doang sih. Ngebuat page buat apa pollingnya itu kan. Nah ini salah satunya contohnya kayak gini. Buat templating sistemnya itu. Tadi kan saya bilang bisa ngebuat for statement sama if statement kan. Nah ini contohnya kayak gini. Dia pakai persen, kurung kurawal persen gitu. PHP Artisan juga ada, apa Laravel juga ada kan blade-nya, cuman beda bentuknya. Kayak gitu, itu namanya templating system. Dan itulah Django. Oke. Nah jadi pelajaran yang perlu diambil adalah 3 ini sebenarnya. Mempelajari framework itu mudah karena udah saya buktikan sendiri gitu kan, bahwa saya baru belajar Django aja, baru benar-benar belajar dan benar-benar make itu baru pas buat slide ini gitu loh. Dan buat slide ini tuh kira-kira kapan ya saya buat? Kamis kalau nggak salah saya pertama kali buatnya itu. Saya buat Kamis dan sampai sekarang Sabtu ya udah saya udah bisa kan saya kan. Jadi ya Itu kayaknya tergantung ini dari kapasitas otak masing-masing deh kayaknya. enggak. Kayaknya sama lagi satu basic pengetahuan bahasanya gitu. Kayak misalnya kan kita kita kaget banget Bang, tiba-tiba baru bentar belajar PHP langsung lompat ke Laravel. Laravel yang sekompleks itu. Iya benar. Makanya waktu itu Mungkin langsung bingung ya. langsung kaget, langsung ke PHP, langsung ke Laravel gitu. Iya Kayak belum perasaan PHP native juga belum bener-bener megang gitu. iya Gitu sih. emang benar. Sama apa ya? Kalau iya itu sih, kalau framework lo harus pegang bahasanya. Iya makanya tadi ini kan keduanya saya bilang perkuat fondasi mengenai bahasanya lebih penting dibanding mempelajari framework langsung gitu. Jadi daripada pelajarin frameworknya dulu, mendingan kuasain dulu bahasanya gitu. Makanya ya itu contohnya Iga kayak kemarin PHP gitu kan. Ya sih, Istilahnya kuatin PHP native. iya PHP native-nya harus kuat dulu. Sama sih kalau misalkan saya sekarang disuruh belajarin gitu ya Ruby on Rail, yang nggak akan secepat ini gitu saya belajarnya, pasti lama karena saya belum belajar Ya Ruby-nya kan, dulu kan. Ruby-nya. Iya gitu. Ruby kan. Jadi intinya adalah mempelajari framework itu mudah. Ya, justru framework ada untuk mempermudah. Ya. Exactly, itu intinya. Oke, terus yang ketiga itu dokumentasi itu penting ya, untuk dibaca bukan cuma dilihat gitu. Jadi adanya programmer itu, yang namanya programmer developer itu buat dokumentasi untuk mempermudah para programmer dan developer lainnya untuk menggunakan aplikasi yang udah dia buat gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian dikasih dokumentasi dan bilang wah baca dokumentasi susah ya, jadi kayak ya udah menghilangkan keseluruhan maksudnya gitu, tujuannya. Ada gak sih deh dokumentasi bahasa Indo gitu? Nah itu Ada. ada. Emang. Coba ini Jadi ID ini ya, ini kan EN nih, kita bisa jadi ganti ID nih kan. coba Nah, ID. ada kok ini tuh. Oh, Tapi ini jelek. Ini di translate sama Google. Iya kayaknya ya. Oh. Sih gitu. Ada yang memang menulis tampilan lebih. Apaan coba? more view. Oh iya. Emang iya sih, karena kan maintainer dari orang Indo kan jarang ya kalau yang kayak gini-gini.
Iya, Soalnya jarang. orang Indo lebih banyak ke usernya bukan Iya. ke apa namanya? Bukan maintainernya. Iya, iya. Apa sih? Kontributornya Iya, Django kan. kontributornya betul. Makanya berkontribusilah kalian. Ya nanti bikin PR gitu buat apa namanya Indonesian documentation gitu. Yoi. Ntar ya kita buat ya. Itu satu PR sekitar berapa? Mungkin 70. Iya. 70. Page. Oke. Jadi ya segitu dulu aja buat Django-nya. Karena yang terakhir nggak bisa saya demokan. Mohon maaf ya. Ya udah, terima kasih atas Iya. kedatangannya. Dan yang baik hanya datang darinya. Yoi. Oke. Sabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.